Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melewati bulan Oktober yang saya sebut bulan pemuda. Karena di bulan Oktober ada Sumpah Pemuda. Dan kita memasuki bulan November, dan saya sebut bulan pahlawan. Karena tanggal 10 November adalah hari pahlawan bagi bangsa kita, di negara kita Indonesia. Nah, berbicara tentang pahlawan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Indonesia bukan saja memiliki pahlawan-pahlawan pria atau laki-laki, tetapi juga pahlawan wanita. Dari Aceh kita mengenal pahlawan wanita yang bernama Cut Nyadin. Kemudian dari Jawa kita mengenal pahlawan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Tetapi dari Maluku ada satu wanita, pemudi sebenarnya, yaitu Marta Christina Taihatia Hahu. Seorang gadis yang berjuang bersama-sama dengan Patimura, berjuang bersama dengan ayahnya, Kapitan Kiai Hahu, untuk melawan Belanda. Seorang gadis yang masih belia, masih di bawah umur 20 tahun, telah berkorban nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Namanya dijadikan juga sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan berarti sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan. Firman Tuhan mengajar kita juga tentang pahlawan iman. Karena iman itu begitu penting dalam kekristenan. Di dalam Ibrani 1 pasal berbicara tentang iman. Hari ini kita akan memulai dengan pahlawan iman wanita yang bernama Rahab. Bulan November ini kita akan belajar tentang pahlawan-pahlawan iman. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia yang boleh merdeka. Karena ada begitu banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan pahlawan-pahlawan yang berkorban nyawa agar Indonesia boleh merdeka dari penjajahan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pahlawan-pahlawan itu bukan hanya pria atau laki-laki, tetapi juga wanita, ibu-ibu, pemuda, pemudi-pemudi. Semuanya itu anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Namun kami juga mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami juga tentang pahlawan-pahlawan iman. Secara khusus firman-Mu mengajarkan tentang pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan diajar oleh firman-Mu mengenai pejuang iman atau pahlawan iman yang bernama Rahab. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba, agar hamba-Mu boleh mengajarkan kebenaran firman-Mu tentang hidup sebagai pejuang iman di tengah-tengah kegelapan dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Ibu Rahab. Mari Tuhan berkati semua jemaat-Mu, berikan karunia, kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu melawat, meneguhkan iman, dan menjadi kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca tentang Rahab sebagai pejuang iman. Pertama dari Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1. Firman Tuhan memberi judul ayat 1 sampai dengan ayat 17, silsilah Yesus Kristus. Saya akan bacakan sampai pernyataan firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang 5. Bunyinya demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Kemudian ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria.
Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Rahab adalah ibu dari Boas. Dan Boas ini adalah ibu daripada, Boas ini adalah suami daripada Rut yang melahirkan Obed yang merupakan kakek daripada Raja Daud. Karena ya, betul. Isai, Rut memperanakan Isai, kemudian Isai memperanakan Raja Daud. Jadi Rahab ini menjadi satu wanita atau seorang wanita yang memiliki posisi yang tinggi di kalangan masyarakat Yahudi. Dia masuk menjadi bagian daripada masyarakat yang status sosialnya tinggi karena masuk dalam garis keturunan raja yang paling dihormati oleh orang Yahudi, yaitu Kerajaan Daud. Rahab ini menjadi seorang nenek moyang daripada Raja Daud. Tetapi Rahab bukan saja memiliki status sosial yang tinggi, terhormat di dalam garis keturunan kerajaan orang Israel, tapi firman Tuhan ini memasukkan dia menjadi bagian daripada garis keturunan secara manusia daripada juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi secara sosial manusiawi, dia adalah wanita yang terhormat karena menjadi nenek moyang daripada keluarga kerajaan yang paling dihormati bagi bangsa Israel. Tapi secara rohani, dia juga mempunyai tempat yang khusus di dalam garis keturunan daripada Mesias yang dijanjikan Allah bagi penebusan umat manusia. Ini tentu sesuatu yang menjadi kerinduan kita. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang menginginkan memiliki status sosial yang rendah, yang hina di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya dengan berkata, udahlah nak, kamu hidup sebagai manusia yang terbuang saja, yang tersisih saja. Saya percaya bahwa seorang ayah, seorang ibu selalu mengajarkan anaknya supaya rajin belajar, menjadi seorang yang rajin bekerja, setia bertekun dalam pekerjaannya, kreatif, penuh inovatif, supaya anak itu menjadi seorang yang terhormat di tengah masyarakat. Dan mengajar mereka untuk hidup takut Tuhan, supaya hidup mereka juga berharga di mata Tuhan. Rahab memiliki apa yang menjadi dambaan kita. Rahab menjadi seorang pribadi wanita yang terhormat di tengah-tengah masyarakat orang Yahudi, tapi juga menjadi satu pribadi yang luar biasa secara rohani di dalam rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki tekad ini. Tekad untuk menjadi satu pribadi yang berharga di tengah masyarakat, tapi juga yang berharga secara rohani di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapakah Rahab ini? Sehingga dia bisa menjadi satu pribadi yang begitu terhormat di tengah-tengah masyarakat, tapi juga berharga di mata Tuhan dalam rencana Tuhan. Tadi kita telah membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 2. Lalu dalam Yosua pasal 2 itu kita membaca bahwa yang pertama, Rahab ini bukanlah dari keluarga orang Yahudi. Dia bukan dari umat pilihan Allah. Dia adalah warga daripada orang Kanaan, yang tepatnya adalah dia adalah perempuan dari masyarakat kota Jeriko. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata umat Allah orang Yahudi, bangsa-bangsa lain adalah kafir. Bangsa-bangsa lain dianggap adalah orang yang terkutuk. Bangsa-bangsa lain dianggap tidak mengenal Allah.
Sehingga orang-orang Yahudi pada umumnya menganggap bangsa di luar kebangsaan mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Bangsa Israel begitu bangga akan pilihan Tuhan terhadap bangsa mereka. Mereka adalah umat yang dipilih Tuhan. Dan itu membuat mereka merendahkan bangsa-bangsa lain. Jadi awalnya Rahab ini adalah perempuan yang secara sosial dan rohani di mata bangsa Israel adalah perempuan yang hina, perempuan yang rendah. Ditambah lagi, saudara, Yosua pasal 2 berkata bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan sundal. Dia adalah perempuan sundal, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, di mana di dalam ayat pasal 2 ayat 4 firman, di dalam ayat 1 firman Tuhan berkata begini, Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sidim dua orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, Rahab bukan saja sebagai orang Kanan asli, penduduk Jeriko yang dianggap secara sosial maupun secara rohani oleh orang Israel adalah masyarakat yang hina, masyarakat yang rendah. Tetapi hidupnya juga, perilakunya juga membuat dia adalah seorang pribadi yang hina, yang rendah, yaitu sebagai perempuan sundal. Bahasa vulgarnya bahasa Indonesia, seorang pelacur. Jadi cobalah kita melihatnya ini, saudara-saudara. Seorang perempuan yang bukan umat Allah. Sekaligus juga seorang perempuan yang secara moral adalah pelanggar moral. Profesinya adalah seorang pelacur. Tentulah tidak ada jalan untuk bisa dia menjadi seorang yang terhormat di antara bangsa Israel sebagai bagian daripada keluarga kerajaan bangsa Israel, tapi juga sekaligus menjadi seorang yang berharga di mata Tuhan. Bukan umat Allah, ditambah lagi sebagai pelacur. Oh, saudara-saudara, ini dua keadaan yang sebenarnya membuat mustahil Rahab bisa menjadi pribadi seperti yang dicatat di dalam Injil pasal 1 tadi. Tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dari kehidupan status kebangsaannya adalah bukan umat pilihan Tuhan. Dari status sebagai seorang yang berdosa, yaitu seorang pesundal, seorang wanita pelacur, hidupnya mengalami peninggian. Kisah ini membuat kita harusnya mempunyai sebuah optimisme, sebuah pengharapan tentang hidup seseorang yang mungkin sudah dibuang oleh masyarakatnya, dibuang oleh keluarganya, baik oleh karena ekonominya yang sulit maupun oleh karena perilakunya yang buruk, yang jahat. Bahwa orang itu bisa mengalami perubahan hidup. Saya merenungkan, menghayati tentang Rahab ini. Sungguh mengagumkan sekali. Dia mengalami sebuah perubahan hidup yang begitu radikal. Dari bukan umat Allah, menjadi umat Allah, bahkan lebih lagi, menjadi bagian daripada keluarga kerajaan orang Yahudi.
dari seorang perempuan sundal yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dia bisa berubah menjadi seorang wanita yang sangat berharga di dalam rencana Tuhan. Dia masuk dalam garis keturunan Mesias, Juru Selamat. Dahsyat. Itulah Rahab. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat dia bisa mengalami perubahan hidup yang radikal itu? Firman Tuhan menjawab kepada kita, mengapa Rahab bisa mengalami kehidupan seperti itu? Dalam Ibrani pasal 11. Dalam Ibrani pasal 11. Saya akan bacakan untuk kita Ibrani pasal 11. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Yaitu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 20 ayat 31 31 saya bacakan untuk kita. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Jeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang membuat kehidupan Rahab sebagai bangsa yang bukan umat Tuhan, bahkan bisa akhirnya berubah menjadi seorang ibu dari keluarga kerajaan bangsa Israel, yang mengubah hidup Rahab dari seorang perempuan sundal pendosa besar berubah menjadi seorang ibu yang masuk dalam garis keturunan Mesias Juru Selamat kita. Itu adalah karena dia memiliki iman. Saudara-saudara, di sini dipakai 2 fakta yang saya bacakan kembali. Firman Tuhan berkata begini. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Jadi karena iman, dia tidak ikut dibinasakan dengan kota Jeriko. Tapi dilanjutkan, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, jadi di sini berbicara tentang tindakan daripada Rahab. Iman. Nah, apa iman yang dimiliki oleh Rahab? Mari kita kembali kepada Yosua pasal 2, saudara-saudara. Di dalam Yosua pasal 2, kita akan melihat pernyataan iman daripada Rahab. Di dalam ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Saya mulai dari ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadap kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya, saya ulangi ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, 3 kali di sini diulang-ulang pernyataan Rahab tentang apa yang dia dengar tentang perbuatan Tuhan bagi orang Israel. Yang pertama dalam ayat 9 dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu.
Jadi dia mempunyai iman. Dia meyakini bahwa negeri itu telah diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Lalu yang kedua, dijelaskan dalam ayat 10. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air lete berau di depan kamu. Dia mendengar berita tentang kisah penyeberangan orang Israel ketika keluar dari Mesir, yaitu melewati Laut Merah. Lalu juga dia mendengar tentang raja-raja di seberang sungai Yordan yang hebat itu telah dipatahkan, dibunuh oleh bangsa Israel oleh kuasa Tuhan. Ayat 11, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Dari pernyataan ini, maka kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa firman Tuhan ini mengatakan Rahab memiliki iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang disembah bangsa Israel, adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang pemilik langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, dan dia telah menyerahkan tanah itu bagi bangsa Israel, umat Tuhan. Jadi dia memiliki iman, saudara-saudara. Iman inilah yang diperhitungkan Tuhan terhadap Rahab. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat kisah perjanjian baru? Di mana seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun, dia sudah habis-habisan berusaha untuk sembuh. Dia telah menjual kekayaannya untuk membayar para tabib supaya dia sembuh. Dia telah jatuh miskin untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Tapi hasilnya nihil. Dia bukan semakin baik, tapi semakin parah. Lalu firman Tuhan berkata, perempuan itu mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta menjadi tahir. Berita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib itu telah membuat tumbuh iman di hatinya, sehingga dia berkata, seandainya Yesus datang ke kotaku, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu benar, Yesus datang ke kotanya, saudara-saudara, dengan tubuhnya yang lemah itu, dia berjuang, mendekati Yesus, berjuang, melewati orang banyak itu, supaya bisa menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia berhasil melewati desakan-desakan orang banyak itu, dia jamah Tuhan Yesus, di sana kuasa jubah Tuhan Yesus bekerja, dia sembuh. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, pulanglah dengan selamat. Rahab mempunyai iman seperti itu. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak, dia berbuat baik. Betul. Tetapi jangan lupa, yang membuat dia berbuat baik terhadap kedua pengintai ini adalah karena ada iman di dalam hati. Itulah kesejajaran dengan Yakobus. Di mana firman Tuhan dalam kitab Yakobus, surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Rahab memiliki iman bahwa Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Allah yang telah melindungi bangsa Israel sepanjang perjalanan di padang gurun, Allah yang telah membuat bangsa Israel menaklukkan raja-raja di seberang sungai Yordan adalah Allah pemilik alam semesta ini, Allah yang akan memberi kemenangan bangsa Israel. Dia percaya itu, karena itu dia menerima dengan baik kedua pengintai itu dan melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Imannya menghasilkan perbuatan baik. Jadi bukan perbuatan baiknya menghasilkan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi imannya membuat dia berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah yang membuat dia berbuat baik. Inilah yang dikatakan firman Tuhan ketika dalam Kejadian 15. Abraham percaya kepada janji Allah. Lalu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepadanya. Inilah keajaran firman Tuhan, saudara-saudara. Dalam Roma pasal 5 dikatakan, sebab kita tahu bahwa kita telah dibenarkan oleh iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman pada Yesus.
Rahab oleh imannya. Bukan saja dirinya diselamatkan, ayah ibunya diselamatkan, saudara-saudaranya diselamatkan, kerabatnya diselamatkan. Kalau kita baca dalam pasal 6 kitab Yosua, kita melihat ketika Jericho dihancurkan, keluarga Rahab dilindungi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hiduplah sebagai orang yang beriman. Yang pertama bukti kita beriman, situasi dan keadaan kita tidak mendikte. Situasi boleh sulit, keadaan boleh susah, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kita harus tetap beriman. Dan Tuhan Yesus yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap Tuhan yang sama. Kuasanya sama, kasihnya. Dia sanggup menolong. Jangan lupakan firman Tuhan yang telah berkata di dalam Yesus ada pertolongan. Jangan lupakan perbuatan Tuhan di masa lalumu. Bagaimana Tuhan sudah menolong engkau. Bagaimana Tuhan sudah menjadikan engkau seperti apa adanya hari ini. Dia tidak pernah gagal terhadap hidup. Dia sanggup membawamu ke dalam rencananya yang penuh. Tetapi yang kedua, mari miliki selalu pengharapan terhadap orang-orang yang hidupnya hari ini mungkin bermasalah. Hari-hari ini dia dianggap hina. Hari-hari ini dia hidup dalam perilaku yang buruk, yang menyakitkan. Mari berdoa untuk mereka. Dengan iman kita minta dia diselamatkan. Saudara, seperti Rahab, tidak ada satu penginjil pun yang datang kepada dia untuk menginjili dia. Tetapi karena dia dengar apa yang telah Tuhan perbuat bagi bangsa Israel, yang dia dengar itu tertanam di hatinya dan menimbulkan iman dia. Orang-orang yang kita kasih mungkin dulu sudah mendengar firman Tuhan, melihat perbuatan Tuhan. Kalau hari ini mereka jatuh dan jangan katakan tidak ada harapan. Ya tetap. Tetapi yang ketiga, kalau saudara berkata saya orang beriman, mari ekspresikan di dalam perbuatan kita. Mari wujudkan di dalam perbuatan kita. Kalau kita berkata saya beriman bahwa Allah adalah Allah yang telah mengasihi saya dengan kasih yang tidak terbatas, yaitu Yesus mati untuk menebus dosa saya, bahkan setiap hari saya diampuni. Mari ekspresikan kasih yang sama itu kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada siapa saja. Sebab adalah dusta ketika kita berkata, Allah adalah yang saya percaya, Allah yang mengasihi, tapi hati kita, hidup kita tidak menghasilkan buah kasih. Mari menjadi orang yang beriman dengan mengekspresikan hakikat daripada Allah itu, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang kasih, tetapi juga sekaligus Allah yang kudus, yang membuat kita terpisah daripada Allah. Bukanlah keagungan Allah, bukanlah kemahakuasaan Allah, bukanlah karena kepengetahuan Allah yang tidak terbatas, tetapi yang membuat kita terpisah daripada Tuhan adalah karena Allah itu kudus dan kita orang berdosa. Nah sekarang kalau kita berkata saya adalah orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, maka hidup dalam kekudusan. Ekspresikan kekudusan dalam perkataan kita. Ekspresikan kekudusan dalam pikiran kita. Ekspresikan kekudusan dalam perbuatan. Intinya saudara, apa yang kau imani harus engkau wujudkan di dalam keseharian harimu.
Tanpa itu, iman yang kita katakan, iman yang kita deklarasikan adalah iman yang hanya sebatas. Itu adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi perbuatan tanpa iman adalah kesia-siaan. Iman dengan perbuatan itu adalah kehidupan. Amen. Teman, chemistry yang kasih Tuhan. Mari kita meneladani apa yang diekspresikan oleh Rahab. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Gereja kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita bangkit menjadi pejuang iman. Mengimani apa yang menjadi benar Tuhan. Tuhan berkati.